Selamat datang di peternakan sapi Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota. Bersama dengan Pak Epilson, saya sedang menggiring ratusan ekor sapi pindah menuju plot penggembalaan baru. Ini tuh capeknya bukan karena lari-lari ya, tapi teriak-teriaknya. Saya cuman harus teriak dengan keras dan berbekal kayu ini buat mindahin mereka. Berada di bawah Gunung Sago, tempat ini memiliki hamparan padang rumput seluas lebih dari 250 hektar. Potensi ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan alami ternak sapi dengan sistem rotasi. Peternakan sapi berumur lebih dari 1 abad ini dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak. Akhirnya sampai juga. Di sini nih padang gembala selanjutnya mereka bisa makan sepuasnya, rumputnya tinggi-tinggi. Ini kalau yang ini warnanya ada coklat sama putih-putihnya, itu sapi simental. Kalau yang merah itu sapi limosin. Di sini memang mayoritas banyak kan sapi-sapi 2 jenis itu. Padang Mengatas memiliki suhu sejuk dengan curah hujan cukup tinggi. Tempat ideal untuk jenis sapi asal Eropa ini berkembang biak. Ini kalau bisa dilihat nih sapi-sapi di sini tanduknya itu udah terpotong, bahkan ada yang udah nggak ada sama sekali karena dari lahir tuh emang udah dipotong supaya aman, nanti nggak menyalakai teman-teman lainnya. Tidak hanya simental dan sapi limosin, peternakan berkapasitas lebih dari 1.000 ekor ini juga memelihara jenis sapi lain. Nah di sini di plot yang berbeda ternyata ada sapi jenis lain. Kalau ini tuh sapi pesisir atau sapi lokal. Ukurannya memang jauh lebih kecil, tapi memang karakteristiknya mereka ini agak agresif ya. Sapi pesisir atau yang biasa disebut sapi lokal adalah jenis sapi Bali yang umum dijadikan hewan ternak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, berbeda dengan sapi-sapi yang tadi, kalau sapi jenis lokal ini ketika usianya sudah akhir, udah bisa dijual, dimanfaatkan dagingnya dan juga kulitnya. Sebelum menjadi jange, kulit sapi yang lebar-lebar ini harus dipotongin dulu supaya nanti mudah untuk proses pembakarannya. Jange atau kikil dibuat dari jenis kulit sapi segar tanpa proses penjemuran. Nah ini biasanya untuk buatan jange memang kulit bagian badannya. Jadi full, ini lebar banget, dipotongin sampai segini-gini. Agak susah memang karena ini tebal banget. Rumah produksi kikil daerah Simalanggang, Kabupaten 50 Kota ini menghabiskan puluhan bahkan ratusan lembar kulit sapi setiap hari. Selanjutnya, di proses pembakaran. Cukup digelar begini saja. Selain itu biasanya proses pembakaran ini untuk menghilangkan bulu-bulunya. Jadi dibakar seperti ini cukup 5 menit, nanti bulunya udah hilang. Langsung deh, lama-kelamaan akan tergulung. Lembaran kulit sapi dengan bobot hampir 5 kilo ini dipanggang sambil terus dijaga agar tidak gosong. Wah, putar-putar, aduh panas. Aduh, ih panas bang. Udah nih sudah terbiasa ya. Ini kalau enggak cepet-cepet tangan bisa terbakar. Oke, saya coba lagi ya. Langsung putar ya? Oh, naik dulu. Baru sini lagi. Harus begitu memang. Agak diangkat, ditindis bagian sampingnya, baru balik. Proses pemanggangan bertujuan untuk menghilangkan bulu sekaligus aroma amis. Dilakukan beberapa kali sampai didapatkan hasil yang maksimal, yaitu kondisi kulit setengah kering dan tergulung. Ini sebenarnya udah agak tergulung dengan sendirinya, cuman supaya lebih bagus harus kita gulung secara manual nanti supaya pas pembakaran itu lebih rapih lagi. Panas sudah. Begini, masuk sini putar.
Itu biar apa? Biar pembakarannya merata kan? Biar merata. Ah gitu. Ini hasil pembakaran, kulitnya sudah sekitar 1,5 jam. Teksturnya memang agak kaku dan setelah ini udah siap untuk direbus. Kulit sapi yang sudah dibakar dan dibersihkan, selanjutnya direbus berjam-jam. Ini perebusan kulitnya itu tergantung sapinya jantan atau betina. Kalau betina bisa lebih lama lagi, tapi ini jantan cukup sekitar 3 jam aja. Nah tandanya, ini dilihat tuh udah agak lembek gitu, beda sama yang tadi waktu setelah dibakar. Setiap tahap pematangan kulit dilakukan dengan memanfaatkan kayu bakar. Api dari hasil pembakaran kayu memberikan aroma dan rasa kikil yang berkualitas. Ini dia, jadilah jange. Kalau dari segi tekstur dan warna memang udah beda sekali dari yang di awal tadi. Dan jange ini sudah siap dikirim ke berbagai daerah dan dijadikan berbagai olahan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kikil atau jange menjadi bahan utama untuk banyak masakan. Hari ini saya mau diajakin masak sama Bu Yeyen, Bu Yeli, yaitu gulai jange. Gulai yang kami buat kali ini sedikit berbeda, karena tidak menggunakan bahan daging, melainkan batang talas dan tentu saja kikil atau jange. Pelepah talasnya ini cukup dipotong bagian pinggirnya sini yang agak tajam. Oh. Nanti tinggal dipotong kecil-kecil deh. Perpaduan bahan antara kikil dan batang talas akan menghasilkan rasa yang berbeda. Kenyal dan empuk dari jange berpadu tekstur lembut dari batang talas yang dipotong kecil. Ini dia, nggak boleh ketinggalan. Begitu santan bumbu sudah masuk, jangenya sekarang. Biar nanti makin empuk ya, Bu. Tunggu beberapa saat sampai bahan dan bumbu berpadu dalam kuah yang kental. Setelah 30 menit ini sudah matang ya, Bu ya. Pas diaduk, aroma rempahnya udah keluar banget. Oke, kita angkat, Bu. Dari aromanya saja sudah sangat menggiurkan. Saya semakin penasaran untuk mencicipi menu kuliner tradisional ini. Nendang banget ini rasanya. Kalau ciri khas tekstur dari ininya, Bu, kulit sapi atau jange memang kenyal-kenyal gitu. Tapi lembut sih, mungkin karena tadi masaknya juga tepat. Terus pas dimakan itu, walaupun kuah gulanya udah hilang, rasanya masih ada sampai ke dalam-dalamnya. Padahnya juga ini, nendang banget pedesnya. Saya sangat puas dengan hasil masakan kali ini. Meskipun dengan bahan sederhana, tapi bisa menghasilkan rasa masakan yang nikmat dan lezat. Dari pembuatan jange yang prosesnya cukup panjang, akhirnya jadilah gulai jange. Kalau udah seperti ini nih, luar biasa banget rasanya. Gak heran kalau menjadi kuliner andalannya Minang, salah satunya di Payakumbuh. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perluasan pembangunan perumahan untuk kawasan tempat tinggal berdampak pada semakin menyempitnya tempat hidup satwa di daerah perkotaan. Mana, Pak? Oh! Ini gede banget, ini itu ularnya. Aduh, ini kita nyebrang ya, Bang? Ini ularnya panjang banget. Kita baru megang bagian ekor aja itu udah beratnya luar biasa. Dan begitu kita ganggu dari sebelah sini, dia udah mau ke arah sana aja. Bapak, hati-hati! Kami mendapati ular liar berukuran cukup besar. Ular yang kami temukan ini sanca batik yang terkenal memang badannya
besar. Ini mungkin ukurannya ada 4 meter. Berat banget, begitu kena air apalagi kulitnya ini licin sekali. Dan emang paling tepat kita ngambilnya dari bagian ekor ini. Lagi-lagi harus berhati-hati ya. Ini adegan berbahaya, harus profesional yang menangani. Sanca batik atau yang biasa disebut ular piton ini adalah jenis ular terpanjang di dunia. Pada usia tertentu bisa mencapai panjang hingga 10 meter. Oke, saya amanin belakang. Bang Danu mulai ambil bagian kepalanya. Wow. Lihat deh, saya dililit nih. Nah ini, salah satu pertahanan dirinya juga. Saya dililit. Makin lama makin kerasa sakit. Bang, saya di sini aman ya, Bang? Aman. Dapat kepalanya. Ya. Wow. Udah, kali ini udah aman ya, Bang? Bisa peluk-peluk. Selain memiliki energi yang besar untuk pertahanan diri, ular sanca batik juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Ular ini bisa bertahan hidup di tengah-tengah perkotaan dan memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus dan ayam. Dan ternyata ini salah satu pertahanan dirinya ya. Dia cara mengeluarkan bau. Sanca batik ini mengeluarkan bau saat dia terancam. Baunya amis gitu, amis dan dalam banget. Itu sebenarnya urin. Urinnya ya? Pipis. Oh ya, dia merasa tidak nyaman. Jadi kalau dia tidak nyaman, mereka biasanya mengeluarkan itu biar predator atau si pemangsa ular tersebut itu tidak betah ya. Oh begitu. Ya, Wow, termasuk manusia. berat banget sumpah. Oh, gendong ya? Aduh Pak, berat banget, gak kuat saya. Karena ini ular liar, jadi memang harus diamankan dengan bagian mulutnya itu dilakban. Tapi harus lebih hati-hati, tidak boleh tertutup lubang hidungnya, dan lakbannya juga pelan sekali supaya nanti mulut dari ular tidak tertusuk rahangnya sendiri. Ya. Ini sudah aman, bisa saya pegang ya Bang, bagian bisa. kepala? Udah aman. Keberadaan ular berbahaya di area pemukiman warga seperti ini bukan kali pertama. Karena tidak hanya ruang hidupnya yang semakin menyempit, tapi juga persediaan pakan yang semakin berkurang. Ini sudah dicek kondisi ular sancanya, dilihat kulitnya bagus, terus juga insting liarnya masih agresif sekali. Jadi seperti ini bisa langsung kita relokasikan ke sesuai habitatnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami sampai di kawasan tepi hutan. Nah ini kita menemukan ada bulu burung dan kemungkinan di sini adalah tempat yang paling cocok nanti ular sancanya bisa mencari makanan di sini. Jadi kita bisa lurus di sini aja ya, Bang? Boleh. Oke. Perjalanan saya kali ini memberikan pesan dan pengalaman berharga tentang pentingnya menjaga kelestarian alam demi menjaga keseimbangan ekosistem. Konflik antara satwa dan juga manusia sering kali terjadi, salah satunya adalah karena ada pengalihan lahan. Nah inilah langkah terbaik, tetap harus kita relokasikan agar ular ini menjadi salah satu penyeimbang dalam ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak petualang.